Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya kita masih bisa berkumpul di tempat ini untuk mengerjakan kewajiban kita yaitu proses belajar mengajar. Tidak lupa juga kita haturkan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Oke, sebelum mulai pelajaran hari ini, ketua kelasnya Mona Lisa silakan pimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita melakukan pelajaran hari ini, Ibu akan ngecek kehadirannya terlebih dahulu. Nur Aisyah, hadir Bu. Mona Lisa, hadir Bu. Sari, hadir Bu. Masita, hadir Bu. Astri, hadir Bu. Oke, hadir semua ya. Minggu lalu kita telah mempelajari tentang bagaimana strategi Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Salah satunya yaitu ada yang bisa sebutkan? Membangun Aisyah. masjid. Salah satunya yaitu membangun masjid, Bu. Iya benar ya, salah satu strategi Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah yaitu dengan membangun masjid. Nah, masjid ini bukan hanya digunakan oleh Nabi Muhammad dalam berdakwah, tetapi juga digunakan untuk tempat musyawarah dan tempat untuk mempersatukan kaum muslimin. Selain itu juga, selain dengan membangun masjid, Nabi Muhammad juga melakukan ukhuwatul Islamiyah dan berteman dengan orang-orang non-muslim. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang nikmatnya menuntut ilmu dalam surah At-Taubah ayat 122, di mana kita akan mempelajari tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu, isi kandungan dalam surah At-Taubah ayat 122, dan manfaat menuntut ilmu. Baik, sebelum kita lanjut, silakan dilihat kertasnya. Kita akan membaca tentang surah At-Taubah ayat 122. Baik anak-anak, diperhatikan ya kertasnya. Kita akan membaca surat At-Taubah ayat 122. Namun sebelum itu saya terlebih dahulu yang akan membacanya. Mohon anak-anak perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanul mu'minuna liyunfiru kaffah walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyastafaqahum fidin waliyunziru qawmahum iza raju ilaihim la'alahum yahzarun. Sadaqallahul azim. Sekarang anak-anak diulangi bacaannya secara bersama-sama ya. Iya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana mu'minuna liyasbiqu kaffa walaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatan liyatafaqahu fid-din waliyunziru qawmahum idza raja'u alaihim la'allahum yahzarun. Ya, sadaqallahul azim. Baik anak-anak, diulang kembali ya, dan bacaannya harus lebih kompak. Sama-sama Siap, ya Bu. bacanya.
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Sadaqallahul Azim. Baik, bacaannya sudah bagus. Sekarang giliran ketua kelas mengulang sekali lagi dan teman-teman yang lain mengamati ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah walaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun fid-dini waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Sadaqallahul Azim. Oke, sekarang sama-sama kita artikan. Perhatikan, kita sama-sama artikan ya. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka, untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Jadi maksud dari ayat ini adalah bahwa untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mesti kita pergi di jalan perang, tetapi bisa juga dengan memperdalam ilmu agama. Baik, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan surah At-Taubah ayat 122? Kandungan ini tolong jelaskan Bu, arti dan ya. Jadi kandungan dari surat Al-Taubah ayat 122 bahwa pentingnya menuntut ilmu. Dalam suatu kisah diceritakan bahwa ada suatu kaum apabila Nabi Muhammad SAW disuruh untuk mereka pergi berperang, maka pergilah mereka untuk berperang dan meninggalkan Nabi dan orang-orang lemah. Jadi kandungannya yaitu mengajarkan kepada kita bahwa menuntut ilmu sama dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dimengerti Mas Ika? Bisa Bu. Bu Guru, berarti kalau menuntut ilmu itu sama saja dengan pergi berperang? Iya. Ya, orang menuntut ilmu itu sama dengan orang yang pergi berperang, dan menuntut ilmu di sini tidak harus laki-laki. Jadi laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama untuk menuntut ilmu. Jadi adik-adik rajin-rajin ya ke sekolah karena sama dengan berjihad di jalan Allah. Iya ya, Bu. Oke, selanjutnya kita akan berdiskusi. Ibu akan membagi menjadi dua kelompok, yang di depan kelompok 1 dan yang di belakang kelompok 2. Silakan mendiskusikan tentang surat At-Taubah ini, isi kandungannya atau hal-hal apa saja yang ingin kalian diskusikan. Ibu beri waktu ya, berapa menit Bu? Silakan nanti Ibu beritahu kalau sudah selesai. Oh iya Bu. Oh iya Mona, sekarang aku paham. Sementara saya sudah simpan nomornya. Oh, jadi ini dia jawabannya. Iya betul. Ini aja atau ada tambahan? Kayaknya ada tambahan deh. Kita pilih. Kamu mau dong biarkan yang baca ya? Iya. Ya udah ini aja ya. Bu, aku sudah. Ditunggu ya teman-teman yang lain supaya sama-sama. Bu,
kami juga sudah, Bu. Kelompok sudah. Baik, kalau sudah, kelompok satu silakan membacakan hasil diskusinya di depan. Kelompok satu, mohon mana deh? Kamu tetap baik belum, Pak? Saya minta. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami mengenai kandungan surah At-Taubah ayat 122. Menurut kelompok kami, isi kandungan surat At-Taubah ayat 122 adalah bahwa tidak perlu semua orang muslim pergi ke medan perang. Itu saja. Mereka perlu atau hanya untuk mereka menuntut ilmu, itu sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu mengenai kandungan surat Al-Taubah ayat 122. Kandungannya yaitu adalah mempelajari agamanya serta mengamalkannya dengan baik, kemudian menyampaikan agama itu kepada yang belum mengetahuinya. Apabila umat manusia telah memahami ajaran agamanya dan telah mengetahui yang halal dan haram, tentunya mereka bisa menjaga diri dari kesesatan. Itu saja hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, apakah ada yang tidak dimengerti dari diskusi ini? Ingin bertanya kepada kelompok yang belum dimengerti? Siapa dulu yang bertanya, guys? Kelompok 1 atau ada yang ingin ditanyakan terkait jawaban dari diskusi kelompok 2? Bisa diulangi? Bisa diulangi dari jawaban kelompok 2? Kelompok 2, silakan ulang jawabannya. Di situ saja ya. Iya, yaitu tugasnya mempelajari agamanya serta mengamalkannya dengan baik, kemudian menyampaikan agama itu kepada yang belum mengetahuinya. Apabila umat manusia telah memahami ajaran agamanya dan telah mengetahui yang halal dan haram, tentunya mereka bisa menjaga diri dari kesesatan. Saja. Ada yang belum dimengerti? Ya, Bu, saya kurang paham di bagian kesesatan itu. Kesesatan yang bagaimana dimaksud? Mungkin maksudnya di sini kesesatan yang dimaksud ini kan adalah menuntut ilmu. Jika seseorang mengetahui tentang bagaimana makanan yang haram, yang halal dan segala macam, pasti mereka tidak akan tersesat. Mereka akan mengetahui, oh, makanan ini haram. Kan kita sebagai orang Islam tahu jika makanan haram masuk ke dalam tubuh kita, itu tentunya akan membawa bahaya bagi tubuh kita, akan membawa kemudaratan bagi tubuh kita. Bisa dimengerti? Makanan halal dengan haram itu contohnya bagaimana? Dan haram contohnya seperti babi, anjing, dan hal-hal yang kita anggap jijik. Misalnya kan kalau bangkai belalang dan ikan halal ya kita makan, tapi jika kita anggap bangkai belalang itu jijik atau kita lain-lain untuk makan, maka itu bisa jatuhnya haram untuk kita makan. Bisa dimengerti? Kalau yang halal guru? Kalau yang halal banyak, yang penting halal itu juga harus dari cara mendapatkan rezekinya dengan cara yang halal. Seperti nasi kan halal kita makan, tetapi kalau uangnya dari uang haram, ini tentunya makanannya juga menjadi tidak halal. Bisa dimengerti? Ya, Bu Guru, bisa mengerti. Baik, Ibu akan sedikit menjelaskan tentang surat At-Taubah ayat 122, di mana surat At-Taubah ayat 122 ini menjelaskan kita tentang pentingnya menuntut ilmu. Nah, ada beberapa keutamaan orang menuntut ilmu. Yang pertama, orang yang menuntut ilmu diberikan derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang menuntut ilmu, dan para malaikat akan menggapakkan sayapnya bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Yang kedua, diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga,
merupakan pahala yang paling utama. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya sedekah yang paling utama adalah jika seseorang mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada saudara. Jadi jika adik-adik belajar tentang suatu ilmu, kemudian ilmu itu adik-adik jelaskan lagi kepada saudara yang lain, maka itu akan menjadi sedekah jariah buat adik-adik yang akan terus mengalir sekalipun adik-adik nanti sudah meninggal dunia. Kemudian yang keempat, keutamaan menuntut ilmu yaitu lebih baik dari ahli ibadah, di mana dari Abu A'id, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa seorang alim yang mengambil manfaat dari ilmunya maka lebih baik dari ahli ibadah. Jadi kalau adik-adik mengambil manfaat dari ilmunya, ilmu adik-adik yang adik-adik dapatkan, kemudian adik-adik ajarkan kepada orang lain, maka adik-adik lebih baik dari ahli ibadah. Semoga adik-adik di sini pintar-pintar ya dan bisa menjadi ahli ibadah. Amin. Karena pelajaran kita hari ini sudah mau selesai, jadi ibu minta satu orang menyimpulkan hasil diskusi. Baik, mana silakan simpulkan. Kesimpulannya adalah menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki dan perempuan. Menuntut ilmu juga sama dengan berperang di jalan Allah. Ada beberapa keutamaan menuntut ilmu. Salah satunya adalah mendapat pahala. Iya, sudah benar ya, itu adalah kesimpulannya. Atau ada yang menambahkan teman-teman yang lain? Iya, silakan. Di sini kita harus Di sini kita harus menuntut ilmu yang baik-baik saja. Jadi kita tidak boleh menuntut ilmu misalnya ilmu dukun. Ya, itu saja mungkin Bu yang saya tambahkan. Baik, saya akan menyimpulkan secara keseluruhan pelajaran kita hari ini bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa tidak semua orang mukmin ini pergi berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan menuntut ilmu saja sudah dikatakan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam satu masyarakat atau kelompok bisa dibagi dua. Misalnya sebagian pergi berperang dan sebagian lagi menuntut ilmu. Dengan demikian keduanya bisa sama-sama berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk pelajaran kita minggu berikutnya kita akan mempelajari tentang seperti apa yang ditanyakan oleh teman kalian tadi Aisyah, bahwa kita akan mempelajari tentang bagaimana makanan yang haram dan halal, bagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi itu nanti kita akan bahas pada minggu depan ya. Namun sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita akan kuis dulu. Ibu akan bertanya satu persatu sebagai nilai hari ini. Iya, Bu. Semuanya bersiap-siap. Ibu kasih waktu 1 menit untuk mempelajari apa-apa saja. Ibu yang mau bertanya. Aduh, kita Kasih kuis. Saya akan bertanya ya. Ini sebagai nilai kalian. Yang Nilai tidak apa, Bu? menjawab tidak ada nilai ulangannya. Oh, Sesuai dengan tanda gini atau absen? Absen. tolong pelakar dia. Sendiri ya. Acak ya Bu Guru, acak. Ya, sendiri. Berurutan aja. Bu Guru aja. Silakan dipelajari. Sudah, Bu. Sudah Bu. Seperti. Aku belum. Baik, waktunya habis ya. Sekarang ibu akan Astagfirullahaladzim. Tunggu Bu. Ada yang sesuatu yang jatuh Pakai bukunya. lagi. Oh iya. Oke, kita lanjut ya. Iya, Bu. Untuk evaluasinya ibu akan tunjuk satu persatu. Dimulai dari Sari. Ya, silakan dijawab Sari. Iya, Bu. Pertanyaannya, bagaimana keutamaan orang menuntut ilmu? Menuntut ilmu. Jawabannya adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu sama dengan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Selanjutnya Nur Aisyah. Nur Aisyah, pertanyaannya, sebutkan salah satu keutamaan orang menuntut ilmu. Yaitu Allah akan meninggikan derajat orang yang menuntut ilmu. Baik, benar ya. Untuk Mas Sita apa? Sama pertanyaannya, namun jangan jawab yang dijawab tadi.
Sedekah Bu, sedekah untuk hari kiamat, untuk BKI itu. Oh iya, itu saja ya. Kamu Mona Lisa? Mendapatkan pahala, Bu. Iya, kamu Astrid? Menuntut ilmu sama dengan ahli ibadah, Bu. Oh iya, bagus ya. Semuanya ternyata sudah mengerti tentang pelajaran kita hari ini. Ya, Bu. Eh, Ya, Bu. Sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, silakan kita kelas pimpin doa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan Ibu. Baik anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari menjadi bermanfaat. Sekian dulu. Lihat bisa bilil haq, wasabil khairat, wassalamualaikum.